Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Miza dari kelas 7A NPM 2351078. Jadi di sini saya akan menganalisa dan mentelaah mata kuliah digital forensik, yaitu materi tentang pseudomi atau alat pengumpulan informasi untuk subdomain pencacah dan analisis. Nah, sini teman-teman bisa lihat abstrak di sini ini adalah bagian dari analisa, observasi, dan hasil. Nah, jadi di sini abstraknya ini merupakan evaluasi atau kinerja dari keamanan tersebut untuk fokus kepada peningkatan ancaman cyber setiap tahunnya. Nah, proses penilaian itu tuh dapat dilakukan secara internal oleh tim-tim yang ditugaskan. Nah, dan juga metode dari penilaian yang diterapkan oleh tim tersebut itu tuh memerlukan pemahaman mendalam tentang sasaran evaluasi. Fase awal penilaiannya itu disebut tahap pengumpulan informasi, memerlukan akses efektif dan efisien terhadap data terkait. Nah, penelitian ini tujuannya untuk menciptakan alat yang dapat membantu peneliti dan analisis keamanan cyber dengan menyediakan fungsi yang komprehensif atau yang lengkap, dikumpul dan disatukan dalam informasi terkait evaluasi keamanan. Nah, aplikasi itu tuh memiliki kemampuan untuk melibatkan audit eksternal dengan menyediakan antarmuka yang ramah. Dan juga itu tuh bisa dikembangkan aplikasinya itu untuk memperkuat langkah-langkah dalam penilaian tersebut. Nah, lanjut kepada perkenalan, di mana ini ada perkenalannya di sini. Yang pertama, tim respon insiden keamanan Indonesia pada infrastruktur atau pusat koordinat IDCII menyatakan bahwa pada tahun 2018 tingkat keamanan internet di Indonesia itu sebagaimana diukur oleh indeks IDSIRT 2 menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dalam perbandingan dengan Jepang, analisis Mejiro menyatakan bahwa Jepang memiliki risiko serangan cyber yang lebih tinggi dengan total mencapai teman-teman bisa lihat di sini. Nah, selama tahun 2018, IDCIRT 2-CC memantau serangan ini dari Januari hingga Desember 2018. Nah, pentingnya memahami tingkat keamanan internet di Indonesia pada tahun 2018 ini memunculkan kebutuhan untuk introspeksi kepada pengelola infrastruktur jaringan pengguna internet, karena itu tuh bisa mengatasi masalah terkait keamanan infrastruktur teknologi informasi secara berkala. Nah, dalam upaya mencegah keamanan cyber terhadap infrastruktur, Kementerian Komunikasi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016. Peraturan tersebut mewajibkan setiap operator sistem elektronik untuk menerapkan pedoman SNI ISO IEC 27001 dan atau Indeks Keamanan Informasi. Nah, upaya itu tuh diharapkan dapat meningkatkan keamanan ketahanan sistem informasi yang ada di Indonesia. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pengujian dari sistem infrastruktur teknologi informasi yang dilakukan oleh ahli keamanan. Nah, itu tuh ada 6 pengujian. Yang pertama di sini tunanetra. Pihak sasarannya itu menyiapkan sistem yang akan diuji, tapi tidak mengetahui detail informasi terkait sistem selama pengujian. Yang kedua ada double blind, di mana pihak sasarannya itu tidak menyiapkan sistem yang akan diuji. Yang ketiga ada gray box, itu pihak sasaran menyiapkan sistem yang akan diuji, sementara pentester melakukan pengujian dengan beberapa informasi sederhana yang diberikan oleh pihak sasaran. Yang keempat ada double gray box, yaitu pihak sasaran itu menyiapkan sistem di ruang lingkup dan diberikan sasaran terkait sistem tersebut. Yang kelima ada tandem, pihak sasaran dan presenter bersama mempersiapkan diri untuk sasaran yang akan diuji. Yang keenam ada reversal, pentester ini memiliki pengetahuan tentang operasional dan target sesuai dengan sistem kerjanya.
Pentester dengan tipe blind dan double blind tidak memiliki pengetahuan detail tentang sistem yang akan diuji. Nah, komponen pertamanya melibatkan analisis leksisal dan parsing setiap perintah ke dalam struktur data. Penggunaan script ini dalam pengembangannya seperti Sudomi memberikan cara untuk efektif mengoptimalisasikan tugas, ya. Ya, kita lanjut. Nih. Yang ketiga, perancangan sistem dan pengujian Sudomi. Pengembangan aplikasinya itu menerapkan dua teknik tadi, teknik pasif dan teknik aktif lagi. Teknik pasif itu melibatkan perolehan informasi melalui sumber daya pihak ketiga seperti API web, perpustakaan pengembangan informasi, atau menggunakan sumber OSINT dengan proses scraping. Teknik aktif menggunakan aplikasi dengan fitur berupa fungsi pengumpulan informasi termasuk metode brute force, daftar kata, atau metode baru lainnya. Nah, lalu kepada diagram penerapan Sudomi dalam tahap pengumpulan informasi dapat dilihat pada gambar 7. Bagian pengumpulan informasi itu tuh memanfaatkan sumber daya dari pihak ketiga melalui API web. Ya, kita lanjut. Nih. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat Sudomi, pasif, aktif, ada library, OSINT, native, segala macam. Nih. Ada tabel satunya juga, ada command, ada library, real, user, system, penjelasannya. Lanjut kepada pengumpulan informasi aktif dengan GoBooster. Pada bagian ini, pengumpulan informasi aktif memanfaatkan native apps GoBooster. GoBooster itu adalah aplikasi yang tidak memiliki yang termuka grafis, tapi mudah digabungkan pada Sudomi yang kedua yang menggunakan termuka baris perintah CLI. Nah, pengujiannya ini nih, alat pengumpulan informasi melibatkan beberapa perangkat pendukung, yaitu ada perangkat keras yang digunakan notebook dengan prosesor Intel Core TM17-7700H Q underscore 2.80 GHz dan RAM DDR4 8GB. Sementara itu perangkat lunak yang digunakan adalah VirtualBox pada sistem operasi Windows 10. VirtualBox ini digunakan dengan CPU 2 dan RAM 4GB. Nah, untuk koneksi internet itu diperlukan dalam pengumpulan informasi dan penyedia dari PT Telekomunikasi Indonesia detail materi yang digunakan untuk ditunjukkan pada tabel 2 nih. Teman-teman bisa lihat sendiri. Lanjut kepada hasil pembahasan. Metode pengumpulan informasi dalam aplikasi Sudomi ini menggunakan dua teknik lagi, teknik pasif dan aktif. Pasifnya ini menggunakan sumber dari pihak ketiga seperti DNS, web, Shodan, total virus, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hasil pencarian, Sudomi itu perlu menambahkan kunci API untuk Shodan, Sensis, total virus, dan lain-lain. Teknik aktifnya menggunakan kombinasi aplikasi GoBooster dengan wordlist dari setlist yang memiliki koleksi sekitar 3 juta daftar kata. Nah, contohnya di sini ada untuk pencarian subdomain bootword membutuhkan 1 menit. 1 menit 38.621 detik 25 subdomain. Nih, teman-teman bisa lihat hasil lengkap dari pencarian subdomain dapat dilihat pada tabel ketiga. Ini untuk meningkatkan efisien proses, enumerasi, dan menghemat sumber daya. Lanjut kepada laporan dan format output Sudomi. Laporan berformat HTML itu menampilkan hasil enumerasi subdomain termasuk ada ping, status HTTP, IP address, 10 protokol terbuka teratas, pemeriksaan subdomain takeover, tangkapan layar HTTP. Nah, selain itu, laporan juga mencakup grafik hasil pencacahan yang dapat memberikan pandangan yang lebih baik dan mudah dipahami. Nah, ini pada kesimpulannya, berdasarkan pengujian dengan alat, Sudomi itu telah menunjukkan keunggulannya. Nah, Sudomi itu tuh menyediakan beberapa fitur yang bermanfaat bagi peneliti keamanan cyber, yaitu ada pengecekan host, kode status HTTP, konversi dari data, pemindahan port, pengecekan serangan takeover, DNS brute force, sistem pelaporan. Dan Sudomi itu tuh dapat diunduh secara gratis di GitHub. Pengembangan lebih lanjut dapat diharapkan mengintegrasi Sudomi dengan aplikasi penilaian.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.